Oke, jadi ini video pertama yang saya posting untuk diupload di video YouTube. Untuk kali ini mau tunjukin rumah tipe 48 di klaster Kakaban. Ya, kita udah pakai helm sebagai safety, kita langsung ke klaster Kakabannya. Sebelum ke rumahnya, ini saya mau nunjukin dulu sekeliling gerbang Kakabannya ya. Jadi rumah tipe 48, dia sebelum masuk ke sana harus lewati gerbang security dulu. Kemudian kita bisa lihat bagian lingkungan sekitar gerbang itu ada danau. Danau itu termasuk ikon dari perumahan Taman Sari Grand Samarinda. Nah, di sana itu ada bundaran. Oke, di belakang saya itu adalah deretan rumah tipe 48. Jadi yang dua ini on progress. Sebelah sana itu sudah ada penduduknya semua. Sebelah sana juga ada penduduknya. Jadi klaster Kakaban ini termasuk yang klaster sudah ramai penghuni. Oke, kita lanjut membahas mengenai rumah itu sendiri. Untuk awal kita bahas tanahnya dulu ya. Untuk tanah ini ukurannya adalah 105 meter persegi. Jadi di depan ini 7 meter, kemudian ke belakang itu 15 meter. Lalu untuk bagian sini ini nanti akan dibuat carport. Carportnya menggunakan koral sikat, cukup untuk satu mobil. Lalu di sebelah sini ini akan dijadikan taman. Tamannya itu nanti akan diberikan tanaman atau tumbuhan dari developer itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu bingung setelah serah terima nih mau ditanam apa nih rumahnya, tamannya, itu nggak perlu. Karena dari developer itu sendiri yang memberikan tanaman itu. Lalu bisa diperhatikan di taman depan itu ada dua bak kontrol, satu di sebelah sini, kemudian satu di sebelah sini. Lalu juga ada yang namanya septic tank. Septic tank kita sudah buat dengan kedalaman 1,5 meter dan juga sudah dengan biotank. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi setelah akad nih harus memperbesar atau memperdalam septic tank. Takutnya nggak cukup untuk 3-4 orang, tidak perlu. Karena septic tank sudah kita buatkan secara khusus untuk satu keluarga. Oke. Lanjut kita membahas bagian depannya rumah ini ya, fasad depannya. Jadi rumah ini dilengkapi dengan dua pilar yang menambah estetika plus ada tambahan batu alam. Ini batu alamnya namanya Paras Jogja. Ya, kita sekarang bahas bagian atas. Jadi untuk atap itu kita memakai rangka baja ringan. Lalu bagian genteng itu kita menggunakan beton flat. Jadi lebih presisi. Oke, kemudian di antara rumah, ini bisa diperhatikan ya. Di antara rumah kita pakai double bata. Jadi bukan hanya satu bata saja. Nah, lanjut semakin dekat dengan rumahnya, ini nanti akan dipasang jendela kaca aluminium. Lalu bagian sini akan dipasang engineering door. Jadi pintu rumahnya ada di sebelah sini. Sedikit unik ya, biasanya kan pintu rumah dia ada di sini, tapi di sini menyamping. Lanjut kita lihat bagian dalamnya. Kita mulai dari lantai dulu nih. Lantai kita menggunakan granit HT atau homogeneous style dengan ukuran 60x60. Ini mohon maaf sedikit kotor karena memang masih dalam proses pembangunan ya. Dan bisa diperhatikan untuk sudut bawah pojok dinding ini sudah diplin. Jadi kedepannya kalau misalnya ibu-ibu atau bapak mau untuk membersihkan lantai itu tidak perlu lagi takut debu nempel ke dinding. Kenapa? Karena sudah kita plinkan. Debu nempel ke cat dinding ya, sorry. Ya, bisa dicek ya. Untuk dinding itu kita benar-benar halus. Tidak ada gerindilan-gerindilan dan sebagainya. Kenapa? Karena rumah ini kita mulai dari awal ya. Bangunan ini dibangun dengan full bata merah. Kemudian diplester, lalu dengan finishing aci dan sealer serta cat finishnya itu kita lakukan secara 4 kali berturut-turut. Jadi semakin baik lagi untuk memberikan kondisi dinding yang maksimal.
Lantai sudah kita bahas, dinding juga sudah kita bahas, lalu kita mengarahkan ke plafon. Plafon kita menggunakan gypsum dengan model drop ceiling. Nah, fungsi drop ceiling ini adalah sebagai dinding kasat mata untuk membatasi ruangan. Jadi tanpa dinding pun kita sudah bisa menentukan nih, oh dari sini ke sini sampai ke depan sana, maka lantai ini bisa digunakan sebagai living room. Contoh, Bapak Ibu akan menaruh sofa di sini, lalu ada TV terpajang di sini, dan sebagainya. Mau ditambah karpet dan sebagainya, itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri, preferensi masing-masing. Lalu selanjutnya dari sini ke sini, berarti kan ke belakang sini ya. Nah, jadi bagian sisi sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan sebagai bagian dari dining room. Di sini bisa ditaruh, Bapak Ibu bisa taruh kitchen set, kemudian di sini itu bisa taruh kulkas, lalu di sini bisa ditaruh meja makan. Jadi kembali lagi bagaimana Bapak Ibu mengaturnya setelah memiliki rumah ini atau serah terima akad. Bagian sini akan dipasang jendela kaca aluminium, begitu juga di bagian sini dan bagian sini. Sebelum kita membahas kamar mandi, di sini sudah ada box MCB. Ini saklar. Di sini stop kontak. Lalu ini juga stop kontak. Jendela kaca aluminium. Sebelah sini nanti akan dipasang engineering door akses ke taman belakang. Oh ya, sebelum ke kamar mandi, otomatis kita ke kamar tidur dulu ya. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur. Dan tiap kamarnya itu pastinya ada jendela kaca aluminium. Lalu untuk lampu kita pakai downlight LED. Di sini ada saklarnya. Oh iya, kita belum bahas lampu itu ya. Untuk lampu utama juga kita memakai downlight LED, di mana menambah estetika itu sendiri karena flat dengan plafon. Ini kamar kedua. Kurang lebih sama. Dan juga perlu diperhatikan, tiap kamar kita sudah membuat lubang untuk instalasi AC. Jadi setelah serah terima nih, kemudian mau pasang AC, tidak perlu lagi bobok-bobok dinding. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah kita siapkan untuk instalasi AC-nya itu sendiri. Lanjut, kita ke kamar mandi. Kamar mandi ini banyak banget yang harus dibahas nih. Kita mulai dari lantai. Untuk lantai sama, kita memakai granit HT atau homogeneous tile. Lalu untuk dinding dari bawah sampai dengan atas itu kita keramik mahal ya. Jadi keramiknya ini bisa memberikan kesan mewah dari kamar mandi ini sendiri. Ini bahkan belum dipasang full aja sudah ada kesan mewahnya ya, karena memang keramik yang kita pakai ini keramik mahal. Lalu kita membahas ke plafon. Nah, untuk plafon ini ada yang unik teman-teman. Plafon ini kita menggunakan GRC, lalu sudah ada manhole. Manhole itu untuk apa? Manhole itu untuk maintenance elektrikal di masa depan. Jadi kalau ada problem listrik dan sebagainya, atau bahkan misal nih ada kebocoran atap, maka bisa dicek lewat sini. Ini nanti bisa didorong, bisa digeser. Kemudian Bapak biasanya kan Bapak ya kalau begini-begini. Bapak bisa cek pakai tangga naik ke atas, seperti itu. Lalu juga untuk saniter, kita menggunakan American Standard. Satu lagi yang sangat unik, Bapak Ibu, adalah yang merah-merah sama yang biru-biru. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah spare electrical untuk water heater. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa pakai water heater nih, tidak perlu lagi bingung-bingung
dengan instalasi listriknya itu tidak perlu, karena sudah dari developer itu sudah memberikan perhatian khusus terhadap pemasangan water heater di kamar mandi. Lalu jangan lupa water heater ini mesinnya itu tidak perlu di on off kan langsung dari mesinnya itu sendiri. Kenapa? Karena sudah juga kita sambungkan ke saklar. Jadi menurunkan resiko pemakaian water heater itu sendiri. Sangat perhatian bukan dari developer PT Wika Realty. Dari atap sudah dibuatkan manhole. Water heater sudah kita siapkan pemasangannya. Kemudian untuk saniter sudah sangat mewah. Kita memakai American Standard. Dinding sudah full keramik dari atas sampai bawah. Lalu untuk lantai kita menggunakan homogeneous tile. Sangat detail untuk pembuatan kamar mandi di tipe 48 ini. Carport, taman, lantai, dinding, plafon, kamar tidur, kamar mandi sudah kita bahas. Lanjut, sesi terakhir adalah pembahasan taman belakang. Oke. Ini nanti akan sama seperti yang saya sampaikan, pemasangan engineering door. Lalu taman belakangnya ini dengan model L, karena ada sisa lagi di sebelah sana, bentuknya seperti L. Di awal studio tadi saya sudah sampaikan di bagian taman depan itu kita ada bak kontrol. Tapi di taman belakang pun itu juga ada bak kontrol, teman-teman sekalian. Ada satu sebelah sini dan satu di sebelah sini. Taman belakang ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai rumah tumbuh. Mau dijadikan kamar tidur tambahan atau mau dijadikan laundry room, kembali lagi ke preferensi masing-masing. Ya, begitu dulu untuk pembahasan rumah tipe 48 ini. Jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai price list rumah tipe 48 ini atau bahkan rumah-rumah tipe lain di Taman Sari, bisa hubungin WA di atas. Terima kasih.